Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di sini saya Disnola Puspaning Septiana akan menjelaskan geometri transformasi tentang contoh 1.17, contoh 1.18 dan juga teorema 1.6. Simak pembahasannya berikut ya. Langsung saja contoh 1.17. Diberikan sebuah lingkaran dengan jari-jari R dan pusat titik A pada bidang Euclid. Ditetapkan relasi T sebagai berikut. Untuk setiap P elemen V, TP sama dengan Hi, sehingga AP dikali AH sama dengan R kuadrat. Nah, apakah T adalah suatu transformasi? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Anda harus menyelidiki fungsi tersebut ke arah persyaratannya, yaitu yang pertama, T suatu fungsi dari V ke V, dan yang kedua, T suatu fungsi bijektif yang meliputi A suatu fungsi kepada B suatu fungsi satu-satu. Langsung saja kita menyelidiki yang pertama, yaitu T suatu fungsi dari V ke V. Ambil sembarang titik P, kedudukan P terhadap lingkaran dan titik pusatnya itu akan memiliki 4 kemungkinan, yaitu yang pertama, P sama dengan A. Yang kedua, P tidak sama dengan A tetapi di dalam lingkaran. Yang ketiga, P pada lingkaran. Dan yang keempat, P di luar lingkaran. Untuk P sama dengan A, misalnya Hi sama dengan T, P sama dengan A, maka A dikali AHI sama dengan R kuadrat. Nah, AA dikali AHI sama dengan R kuadrat ini, maka 0 dikali AHI sama dengan R kuadrat, maka AHI R kuadrat per 0. Hasilnya tak didefinisikan, artinya tidak ada Hi, sehingga AA dikali AHI sama dengan R kuadrat. Hal ini akan berakibat bahwa apabila P sama dengan A, tak ada Hi elemen V, sehingga AP dikali AHI sama dengan R kuadrat. Jadi T bukan merupakan fungsi dari V ke V. Nah, karena salah satu syarat, yaitu syarat yang pertama ini, dari suatu transformasi tersebut sudah tidak terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa T bukan suatu transformasi. Berarti kita tidak perlu mencari atau menyelidiki langkah kedua. Contoh 1.18. Misalkan V bidang Euclid sedangkan A suatu titik tertentu. T1 ditetapkan untuk setiap P elemen V 1.1 jika P sama dengan A, T1P sama dengan A. 1.2 jika P tidak sama dengan A, T1P sama dengan P aksen. Dengan P aksen titik tengah garis AP. Selanjutnya, kita akan ambil relasi T2 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalkan V bidang Euclid dan G suatu garis tertentu untuk setiap P elemen V. 2.1 jika P elemen G, T2P sama dengan P. 2.2 jika P bukan elemen G, T2P sama dengan P aksen. Dengan P aksen titik tengah ruas garis tegak lurus dari P ke G. Selidiki yang pertama, apakah T2 suatu transformasi? Yang kedua, apakah T1 bundaran T2 sama dengan T2 bundaran T1? Langkah penyelesaian. Yang pertama, ditunjukkan bahwa A T2 fungsi dari V ke V, B
B. T2 fungsi bijektif yang meliputi yang pertama T2 fungsi kepada, yang kedua T2 fungsi satu-satu. Langsung saja kita menyelidiki yang A. T2 fungsi dari V ke V. Berdasarkan 2.1, untuk semua X elemen V dan X elemen G, maka G tunggal dari X oleh T2. Berdasarkan 2.2, untuk semua X elemen V dan X bukan elemen dari G, ada tunggal garis tegak lurus kepada G melalui X. Hal ini mengakibatkan tunggalnya titik tengah ruas garis tegak lurus dari X ke G. Jadi, untuk X elemen V dan X bukan elemen G, ada tunggal peta anggota V yang memenuhi 2.2. Jadi, T2 suatu fungsi dari V ke V. Nah, selanjutnya kita akan menyelidiki yang B. T2 fungsi bijektif. Yang pertama, T2 fungsi kepada. Nah, ambil sembarang Y elemen V. Apabila Y elemen G, ada prapeta Y oleh T2. Apabila Y bukan elemen G, ada tunggal garis L yang tegak lurus G melalui Y. Misalnya, himpunan N sama dengan G irisan L. Akibatnya ada garis NY. Hal ini mengakibatkan ada ruas garis NY sehingga Y elemen garis NX dan garis YN sama dengan garis XY. Dari uraian ini ada X sehingga garis YX tegak lurus G dan Y sama dengan TX. Jadi T2 fungsi kepada. Nah, selanjutnya kita akan menyelidiki yang kedua, yaitu T2 fungsi satu-satu. Ambil dua titik sembarang X, Y elemen V sehingga X tidak sama dengan Y. Untuk X, Y pada sisi yang berbeda oleh garis G, T2X tidak sama dengan T2Y. Sebab T2X dan T2Y terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Nah, bisa dilihat contoh gambar 1.5 bahwa garis T2 ini, garis Y yang T2Y ini berbeda dengan garis X T2X. Nah, lalu untuk X, Y pada sisi yang sama dengan G dengan garis XY tegak lurus G. Karena garis XY tegak lurus G, maka jarak dari X ke G dengan jarak dari Y ke G berbeda. Akibatnya T2X tidak sama dengan T2Y sebab jarak dari T2X ke G separuh jarak dari X ke G. Sementara itu jarak dari T2Y ke G separuh jarak dari Y ke G. Nah, bisa dilihat contoh gambar 1.6. Nah, selanjutnya untuk X, Y pada sisi yang sama oleh G, garis XY tidak tegak lurus G. Hal ini berakibat ada garis L melalui X tegak lurus G dan garis M melalui Y tegak lurus G. G sejajar dengan L. Karena T2X elemen L, T2Y elemen M, dan L tegak lurus M, maka T2X tidak sama dengan T2Y. Dapat diperhatikan gambar 1.7. Jadi T2-nya fungsi satu-satu. Karena T2 fungsi kepada dan satu-satu, T2 pun suatu fungsi bijektif.
Dengan demikian, T2 ini merupakan fungsi dari V ke V dan bijektif sehingga T2 bisa disebut sebagai suatu transformasi. Nah, untuk penyelesaian soal yang kedua, ambil sumbu X sebagai garis G dan sumbu Y sebagai garis yang melalui titik A tegak lurus garis G. Nah, akibatnya titik A dapat dimisalkan koordinat 0, B. Ambil sembarang titik P, X, Y elemen V didapatkan yaitu T1P sama dengan setengah X setengah B plus Y merupakan titik tengah AP untuk semua P, X, Y elemen V. Nah, T2-nya ini T2P sama dengan X, setengah Y untuk semua P, X, Y elemen V. Nah, pandanglah T1 bundaran T2P sama dengan T1 T2P itu sama dengan T1 X, setengah Y. Nah, disama dengankan lagi setengah X, setengah B plus setengah Y. Nah, T2 bundaran T1P itu sama dengan T2 T1P sama dengan T2 dikali setengah X, setengah dikali B plus Y sama dengan setengah X, setengah kali B plus Y. Jadi T1 bundaran T2 ini dikali P itu tidak sama dengan T2 bundaran T1 dikali P untuk semua P, Y elemen V. Maka dari itu T1 bundaran T2 tidak sama dengan T2 bundaran T1. Akibatnya dari contoh ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada komposisi transformasi tidak berlaku sifat komutatif. Pembuktian selesai. Selanjutnya saya akan membuktikan teorema 1.6 yang berbunyi setiap transformasi T mempunyai suatu transformasi balikan atau inverse. Nah, buktinya maka dalam pernyataan di atas harus ditunjukkan berturut-turut. Yang pertama, adanya balikan dari T. Yang kedua, balikan dari T merupakan suatu transformasi. Dan yang ketiga, balikan dari T tidak lebih dari satu buah. Nah, pembuktian yang pertama, adanya balikan dari T. Nah, tetapkan T1 sebagai fungsi berikut. Andaikan X elemen V dengan V bidang Euclid, karena T suatu transformasi, maka ada prabeta Y elemen V sehingga TY sama dengan X. Ambil T1X sama dengan Y, artinya T1X ini merupakan prabeta dari X oleh T. Jadi, dari TY sama dengan X, maka T dikali T1X sama dengan X. Karena T dikali T1X sama dengan T bundaran T1 dikali X sama dengan X sama dengan epsilon X. Untuk semua X elemen V, jadi T bundaran T1 sama dengan epsilon. Nah, selanjutnya T1 bundaran T dikali X sama dengan T1 bundaran T dikali X. Misalkan Tx sama dengan B, maka T1B ini sama dengan X. Jadi T1 bundaran T dikali X sama dengan X itu sama dengan epsilon X. Untuk semua X elemen V, maka dari itu T1 bundaran T sama dengan epsilon. Jadi ada balikan dari T yaitu T1. Nah, lalu pembuktian yang kedua, balikan dari T yaitu T1 suatu transformasi.
Berdasarkan uraian penetapan T1 di atas, jelas bahwa T1 suatu fungsi kepada dari V ke V. Jadi, cukup menunjukkan T1 merupakan suatu fungsi satu-satu saja. Untuk itu, ambil sembarang unsur X1 dan X2 pada V sehingga T1 dikali X1 sama dengan T1 dikali X2. Kemudian, misalkan A sama dengan T1 dikali X1 sama dengan T1 dikali X2, karena T dikali A sama dengan T1 dikali X1 sama dengan X1 dan T dikali A. Sama dengan T1 dikali X2 sama dengan X2, maka X1 sama dengan X2. Jadi, suatu T1 ini merupakan suatu fungsi satu-satu karena T1 fungsi dari V kepada V dan satu-satu, maka T1 fungsi bijektif. Akibatnya T1 merupakan suatu transformasi. Pembuktian selesai. Nah, pembuktian yang ketiga, transformasi balikan dari T tidak lebih dari 1. Andaikan ada 2 transformasi balikan dari T selain T1 yaitu T2. Nah, T2 bundaran T sama dengan T bundaran T2 sama dengan epsilon. Nah, ambil T1 bundaran T sama dengan epsilon, maka T1 bundaran T itu bundaran T2 sama dengan epsilon bundaran T2. Maka T1 bundaran T bundaran T2 sama dengan T2. Maka T1 bundaran epsilon sama dengan T2. T2 ini transformasi balikan dari T, maka T1 sama dengan T2. Jadi hanya satu transformasi balikan dari T yaitu T1. Pembuktian selesai. Nah, dari langkah 1 sampai 3 pada teorema 1.6 yang berbunyi setiap transformasi T mempunyai satu transformasi balikan atau inverse, ini terbukti. Nah, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.